memang bisa hidupkan Sengso ini 10 menit aja, tiap malam akan aku buat kamu berbunyi dan kunikahi kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di sebuah lapangan kayu yang panas pada pagi hari, seorang pemuda miskin bernama Joko berdiri menunduk. Bajunya lusuh, tangannya kotor oleh debu kayu. Di depannya berdiri Bu Sulastri, wanita kaya yang sedang marah besar karena Sengso miliknya mati mendadak. Dengan wajah memerah dan napas tersengal, ia menunjuk Joko sambil menghina derajatnya. Di tengah emosi yang meledak, keluar sebuah tantangan yang membuat semua orang terdiam. Bila Joko bisa menghidupkan Sengso dalam 10 menit, ia berjanji akan membuat Joko berteriak tiap malam dan menikahinya. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang mengikuti cerita cinta dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Fajar belum sepenuhnya naik ketika burung-burung kecil mulai berkicau di tepian hutan. Embun masih menggantung di daun, dan angin pagi terasa lembut menusuk kulit. Di antara suara alam yang tenang itu, langkah kaki seorang pemuda terdengar pelan melewati jalan setapak penuh dedaunan kering. Joko, pemuda 25 tahun, dengan wajah teduh dan tubuh kurus, membawa karung goni di bahunya. Setiap hari ia berjalan dari gubuk kecilnya menuju pinggir hutan untuk mencari kayu bakar dan barang bekas yang bisa dijual. Pekerjaan itu tidak menghasilkan banyak, tapi cukup untuk membuatnya bisa makan, walau hanya sekali atau 2 kali sehari. Di balik tubuhnya yang lemah, ada hati yang begitu sabar dan tidak pernah mengeluh. Pagi itu, seperti biasa, ia berharap mendapat tumpukan kayu bekas dari lapangan milik Bu Sulastri, pengusaha kayu yang tinggal di rumah besar dekat pinggir kota. Lapangan itu luas, dipenuhi batang-batang gelondongan yang baru ditebang. Di sana para pekerja biasanya meninggalkan potongan kecil yang tak terpakai. Bagi mereka sampah, bagi Joko rezeki. Namun ketika Joko melangkah masuk ke halaman lapangan kayu itu, suasana tidak seperti biasanya. Udara terasa berat. Beberapa pekerja berdiri saling pandang. Sebagian lagi menggaruk kepala seperti menahan tawa dan takut bersamaan. Di tengah mereka ada suara wanita yang terdengar jelas, meninggi, penuh emosi. Dan disitulah Bu Sulastri berdiri. Wanita muda bersurai coklat keemasan itu mengenakan kemeja hijau ketat dengan lengan digulung, celana jeans biru, dan sepatu boots. Wajahnya cantik, namun pagi itu kecantikannya dipenuhi amarah. Ia memaki sambil menunjuk sebuah Sengso besar yang tergeletak di tanah. Asap tipis masih mengepul dari knalpotnya. Apa susahnya menghidupkan benda ini? Sudah kalian pakai tiap hari, tapi sekali rusak saja langsung bingung semua. Teriaknya sambil melotot kepada para pekerja. Tidak ada yang berani menjawab. Mereka menunduk, pura-pura sibuk melihat tanah. Bu Sulastri mendengus kesal dan memegang pinggangnya. Ia mencoba menarik tali Sengso itu beberapa kali, tapi mesin tetap tidak mau hidup. Tangan dan dadanya sudah berkeringat. Joko mengamati dari kejauhan. Ia tahu Sengso itu berat dan cukup rumit, tapi ia juga tahu satu hal. Suara mesin itu terdengar seperti businya mati. Pengalamannya menemukan motor rusak, kipas angin butut, bahkan mesin air bekas membuatnya sedikit mengerti soal mesin sederhana. Hanya saja, ia tidak yakin boleh mendekat. Ia menunduk pelan dan berjalan setapak demi setapak mendekati. Ia tidak ingin membuat masalah. Ia hanya ingin menawarkan bantuan. Siapa tahu itu bisa membuat hari Bu Sulastri lebih ringan. Bu, maaf, kalau boleh, saya coba lihat mesinnya, ucap Joko dengan suara rendah dan sopan. Semua kepala langsung menoleh. Beberapa pekerja menaikkan alis. Bu Sulastri menatap Joko dari ujung rambut sampai kaki.
Wajahnya yang tadinya marah, kini berubah menjadi sinis. "Kamu, pemuda pemulung itu," ucapnya sambil menyipitkan mata. Joko menelan ludah dan mengangguk kecil. "Iya, Bu. Mungkin cuma busnya kotor." Bu Sulastri tertawa pendek, bukan karena lucu. Tertawa yang mengiris. "Kamu pikir aku tidak tahu, Busi? Kamu pikir aku bodoh? Atau kamu pikir kamu lebih pintar dari pekerja-pekerjaku di sini?" Suaranya meninggi dengan nada merendahkan. Joko menggeleng cepat. "Bukan begitu, Bu. Saya cuma mau bantu." Namun itu justru membuat Bu Sulastri semakin tersinggung. Dengan langkah besar, ia menghampiri Joko hingga wajah mereka hanya terpisah beberapa jengkal. Ia mengacungkan telunjuk tepat di depan wajah Joko. "Kamu itu pemulung miskin. Jangan sok. Hidup saja susah. Mau sok benerin mesin mahal? Jangan buat aku tambah marah," katanya keras. Pekerja lain mulai bersiap menahan napas, takut suasana makin panas. Joko ingin mundur, tapi tubuhnya membeku. Ia merasa malu, tersudut, dan tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menunduk, seperti biasa. Melihat Joko diam saja, Bu Sulastri malah semakin kesal. Sebagian emosinya bukan karena Joko, tapi karena rasa frustasi selama beberapa hari ini. Ia sedang tertekan oleh keluarganya, pekerjaannya, dan kesendirian yang terus menghentak dadanya. Dan Joko yang datang pada saat yang salah membuatnya meledak tanpa kendali. "Sudah, pergi sana," katanya sambil melambaikan tangan mengusir. Namun langkah Joko belum sempat berbalik ketika tiba-tiba Bu Sulastri mengucapkan sesuatu yang mengejutkan semua orang. "Kalau kamu bisa hidupkan Sengso itu dalam 10 menit, ujarnya keras sambil mengacungkan jarinya, "akan kubuat kamu berteriak tiap malam dan akan aku nikahi." Para pekerja langsung ternganga. Ada yang saling sikut. Ada yang menutup mulut menahan tawa kaget. Udara mendadak berubah panas. Joko terdiam. Ia tidak pernah diperlakukan begitu. Ucapan itu bukan hanya penghinaan, tapi juga seperti tamparan yang keras. Namun, ia tidak marah. Ia tidak pernah marah. Ia hanya merasakan sesuatu di dadanya bergerak pelan. Rasa perih yang ia sembunyikan sejak lama. Ia menunduk dan menjawab lembut, "Kalau itu maunya Bu Sulastri, saya coba." Suasana mendadak hening. Bu Sulastri terkejut karena tidak menyangka Joko menerima tantangannya. Ia tadinya hanya ingin mengintimidasi, bukan benar-benar memberikan janji. Namun ucapannya sudah keluar. Semua orang mendengar. 10 menit, mulai sekarang, serunya. Joko berlutut di samping Sengso. Tangannya dingin dan sedikit gemetar. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia membuka tutup mesin dengan hati-hati. Semua pekerja memperhatikan setiap gerakan kecilnya. Bu Sulastri berdiri dengan tangan disilangkan, tampak yakin Joko gagal. Joko memeriksa saringan udara, karburator, dan tali tarik. Lalu masuk ke bagian paling penting, busi. Ia membukanya perlahan. Dan benar, busi itu hitam terbakar dan sudah aus. Ia merogoh saku karung goni kecilnya. Dari sana ia mengeluarkan sebuah busi bekas yang ia temukan beberapa hari lalu. Sudah ia bersihkan dan simpan, siapa tahu berguna. Waktu hampir habis, peluh mulai menetes di dahi. Buk! Besi busi terpasang. Joko menutup kembali mesin itu. Ia berdiri memegang tali Sengso sambil menelan ludah. 1 tarikan, tidak hidup. 2 tarikan, masih mati. Bu Sulastri mulai tersenyum miring. 3 tarikan. Brak! Mesin itu tiba-tiba meraung keras. Hidup seolah tidak pernah rusak. Semua orang terlonjak kaget. Para pekerja berteriak kecil. Sebagian tepuk tangan tertahan. Bu Sulastri melotot, wajahnya berubah pucat. Joko hanya menatap mesin itu dengan napas bergetar. Ia berhasil. Bukan untuk mendapatkan janji itu, tapi untuk menunjukkan bahwa ia tidak selemah yang orang pikirkan. Namun kemenangan itu membuat Bu Sulastri seperti kehilangan kata-kata. Ia tidak menyangka ucapannya kini mengikat dirinya. Joko meletakkan Sengso perlahan dan berkata dengan suara rendah, Bu,
Janji adalah janji. Dan pagi itu, tanpa mereka tahu, takdir mulai bergerak perlahan menuju arah yang tidak pernah mereka bayangkan. Seusai kejadian itu, suasana lapangan kayu berubah aneh. Para pekerja bingung harus bersikap bagaimana. Mereka tidak menyangka pemuda pemulung yang selalu lewat tanpa suara itu mampu membuat mesin sengso sebesar itu hidup hanya dalam beberapa menit. Ada yang memandang Joko dengan takjub, ada yang diam-diam kagum, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Sementara itu Joko hanya berdiri di samping mesin, menunduk seperti biasa. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bangga, tidak juga rasa menang. Ia hanya terlihat seperti seseorang yang telah melakukan sesuatu yang wajar dan sederhana. Bagi Joko, memperbaiki mesin bukan soal membuktikan diri. Ia hanya ingin membantu. Namun Bu Sulastri merasa dadanya sesak. Emosinya seperti ditarik paksa oleh peristiwa yang barusan terjadi. Ia masih terpaku di tempat, memandang mesin yang meraung pelan di tanah. Ucapannya sendiri terus terulang di kepalanya, seakan menggema dan memalukan dirinya. Ia tidak pernah mengira Joko, pemuda yang bahkan tidak ia kenal namanya, mampu melakukan sesuatu yang bahkan para pekerjanya tidak bisa. Dan yang membuat perasaannya semakin kacau adalah kenyataan bahwa semua orang mendengar janjinya. Ia berdehem, mencoba menyembunyikan kegelisahan. "Kamu," Bu Sulastri mulai bicara, tapi suaranya tercekat. "Kamu bisa pergi sekarang." Joko hanya mengangguk kecil. Ia tidak berani menatap langsung. Ia mengambil karung goni yang tadi ia letakkan di samping gelondongan kayu, lalu berjalan perlahan menuju tepi lapangan. Langkahnya yang ringan tidak menunjukkan kemenangan sama sekali. Justru tampak seperti seseorang yang sedang membawa beban berat ke dalam hatinya. Para pekerja memberi jalan. Sebagian menepuk bahunya singkat, memberi tanda hormat diam-diam. Namun Joko tetap menunduk, tidak berani menatap siapapun. Ia sudah terbiasa menjadi bayangan di mata orang lain. Saat Joko melewati pagar kayu, Bu Sulastri menatap punggungnya yang semakin menjauh. Untuk pertama kali sejak lama, ia merasa bersalah pada seseorang yang bahkan tidak pernah menuntut apapun darinya. Rasa bersalah itu membuat dadanya menghangat tidak nyaman. Di jalan setapak menuju hutan, Joko melangkah pelan sambil menatap tanah. Udara masih dingin, tetapi hatinya terasa lebih panas dari lapangan kayu tadi. Ia bukan marah, bukan pula sakit hati. Ia hanya bingung mengapa dirinya selalu menjadi sasaran hinaan orang. Namun, meski tersakiti, tidak ada kebencian dalam diri Joko. Ia sudah terbiasa hidup sendiri. Sudah terbiasa menerima kenyataan bahwa dunia jarang berpihak pada orang miskin sepertinya. Ia berbicara pelan pada dirinya sendiri. Tidak apa-apa, yang penting tadi bisa bantu. Langkahnya berhenti sejenak ketika ia melihat sungai kecil di samping jalan. Ia jongkok dan membasuh wajahnya. Air sungai yang dingin membuatnya sedikit tenang. Ia menatap bayangannya di air. Rambutnya kusut, pipinya kurus, matanya cekung karena kurang tidur. Namun ia tetap tersenyum tipis. Kalau janji itu benar, apa aku bisa bahagiakan orang seperti Bu Sulastri? Gumamnya lirih. Pertanyaan itu bergema pelan di lubuk hatinya. Sementara itu, di lapangan kayu, Bu Sulastri tidak bisa mengalihkan pikirannya dari sosok Joko. Pekerja sudah kembali bekerja. Gelondongan kayu mulai digergaji. Suara mesin lain terdengar di mana-mana, tapi fokus Bu Sulastri tetap pada satu hal. Ia telah meremehkan seseorang yang ternyata lebih mampu dari dirinya. Ia menggigit bibir, mencoba memahami perasaan yang bercampur aduk dalam dirinya. Ada malu, ada marah pada diri sendiri, ada bingung, dan sedikit rasa penasaran yang tidak bisa ia jelaskan. Apa yang sebenarnya dia lakukan pada mesin itu? Gumamnya sambil menatap sengso yang kini sudah mati kembali. Pekerja mendekat dan berkata, pelan, "Bu, itu businya yang diganti." "Busi?" Bu Sulastri mengulang, lalu memejamkan mata karena merasa bodoh. "Jadi cuma itu?" Pekerja mengangguk. Bu Sulastri meremas jari-jarinya.
Ia benar-benar tidak menyangka bahwa pemulung itu memiliki kemampuan memperbaiki mesin. Ia mengira Joko hanya pemuda yang hidupnya tanpa arah, tanpa tujuan. Namun hari itu mengubah pandangannya. Menjelang siang, Joko kembali ke gubuknya membawa setumpuk kayu bakar. Nafasnya sedikit berat karena pikirannya tidak berhenti memutar ulang kejadian pagi tadi. Ia duduk di depan pintu gubuk kecil itu, mengikat kayu untuk dijual sore nanti. Saat ia mengikat tali rafia, matanya terpaku pada busi bekas yang ia gunakan tadi. Ia tersenyum kecil. Benda kecil itu telah memulai sesuatu yang besar. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya. Namun Joko tidak membiarkan dirinya terlalu berharap. Ia tahu orang kaya seperti Bu Sulastri tidak akan pernah mau sungguh-sungguh pada janji itu. Ucapannya hanya keluar karena emosi, dan tidak mungkin ia benar-benar menikahi pemuda miskin sepertinya. Joko menghela napas panjang dan berbisik, "Aku tetap Joko, si pemuda yang selalu menunduk." Tetapi takdir sudah bergerak, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Hari itu adalah hari pertama ketika Joko mulai memasuki lingkaran hidup Bu Sulastri. Tanpa ia sadari, tanpa ia duga, dan tanpa ia mampu menghindarinya. Hari berikutnya, lapangan kayu kembali ramai. Suara sengso bergema, burung-burung beterbangan dari batang pohon yang digerakkan alat angkat, dan aroma serbuk kayu memenuhi udara. Matahari mulai meninggi, menyinari hamparan gelondongan kayu yang berderet panjang. Namun suasana pagi itu terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang menggantung di udara. Para pekerja terlihat lebih hati-hati, sesekali melirik pintu pagar seakan menunggu seseorang datang. Mereka masih membicarakan kejadian kemarin. Pemulung miskin yang berhasil menghidupkan sengso besar hanya dengan mengganti busi. Sebuah kisah yang cepat menyebar dari mulut ke mulut. Dan benar saja, sosok yang mereka tunggu akhirnya muncul. Joko berjalan perlahan menuju lapangan seperti biasa. Karung goni di bahunya terlihat berat, namun langkahnya tetap tenang. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak ingin menarik perhatian siapapun. Ia berharap bisa mengambil potongan kayu dan segera pergi tanpa harus berhadapan dengan Bu Sulastri. Tetapi harapan itu pupus begitu ia melewati pagar. Mata Bu Sulastri langsung menangkap sosok Joko. Wanita itu sedang berdiri di dekat tumpukan kayu, memeriksa daftar pesanan. Begitu melihat Joko, gerakan tangannya terhenti. Wajahnya berubah tegang. Matanya menyipit seperti mencoba menahan sesuatu yang tidak ia pahami. Para pekerja ikut menoleh. Suasana mendadak hening. Joko merasa dada kirinya menegang. Ia menunduk dalam-dalam, pura-pura melihat tanah, lalu berjalan menyamping supaya tidak mengganggu kegiatan. Namun justru itu membuat Bu Sulastri makin tidak nyaman. Ia mendekat dengan langkah cepat. "Hai kamu," panggil Bu Sulastri tiba-tiba. Joko berhenti, tubuhnya sedikit kaku. Ia mengangkat wajah perlahan, namun matanya tetap tidak berani menatap langsung. "Iya Bu." Nada suaranya lembut, hampir tidak terdengar. Bu Sulastri berdiri di depannya sambil melipat tangan di dada. Pandangannya tajam. Ia tahu pekerjanya memperhatikan. Dan entah mengapa, perasaan gengsi dalam dirinya mendesak keras untuk muncul. "Kamu datang untuk apa lagi?" tanyanya ketus. Joko menunduk lagi. "Ambil kayu bekas sedikit, Bu." "Kalau boleh." Bu Sulastri menghela napas keras, seakan merasa keberadaan Joko mengganggu ketertibannya. Tapi sebenarnya, yang mengganggunya bukan Joko, melainkan perasaan malu yang masih menusuk sejak kejadian kemarin. Ia tidak siap menghadapi kenyataan bahwa ucapannya diucapkan di depan banyak orang. Ia merasa harga dirinya tergores. Dan tanpa sadar, rasa malu itu berubah menjadi tatapan merendahkan. "Kamu itu ya..." Bu Sulastri menunjuk Joko dengan gerakan tajam. "Sudah miskin, masih berani datang dan jalan seenaknya di sini. Kamu pikir aku tidak punya peraturan?" Beberapa pekerja gelisah. Mereka tahu Bu Sulastri sedang bicara karena perasaan campur aduk, bukan karena kesalahan Joko. Namun Joko tetap tenang.
Ia sudah terbiasa diperlakukan seperti ini. Ia hanya mengangguk kecil dan berkata, "Maaf Bu, saya tidak bermaksud ganggu." "Oh ya," suara Bu Sulastri meninggi. "Kemarin kamu sudah buat ribut satu lapangan. Hari ini kamu datang lagi. Kamu tahu tidak kalau semua pekerja menertawakan aku kemarin karena janji konyol itu?" Joko menelan ludah. Ia tidak ingin mempermalukan Bu Sulastri. Ia bahkan tidak ingin orang bicara tentang kejadian itu. "Maaf Bu, saya tidak bilang apa-apa ke siapapun." Mendengar itu, Bu Sulastri justru tersinggung. Ia merasa seolah Joko sedang menempatkan dirinya lebih tinggi dengan kalimat sederhana itu. Ia merasa seperti sedang dikasihani, dan wanita keras kepala itu membenci rasa kasihan. "Kamu diam saja ya," katanya sambil mengacungkan telunjuk ke dada Joko. "Jangan sok suci di depanku." Joko kaget. Ia menggeleng cepat. "Saya tidak begitu Bu, saya cuma..." "Diam!" teriak Bu Sulastri. Pekerja yang sedang mengangkat kayu berhenti di tempat. Suara mesin perlahan meredup. Semua memperhatikan. Bu Sulastri menatap Joko dari atas ke bawah. Tatapannya menusuk lebih dalam dari kemarin. "Kamu lihat diri kamu," katanya dengan suara pelan namun tajam. "Bajumu lusuh, tubuhmu kotor. Kamu bahkan tidak pantas berdiri di lapanganku." Joko menunduk makin dalam. Rasanya dadanya ditusuk pisau kecil. Namun ia tetap berdiri tanpa membela diri. "Kalau bukan karena tantangan itu," lanjut Bu Sulastri sinis, "aku tidak akan mengizinkan pemulung masuk ke sini." Joko mengepalkan tangan kecilnya. Kata-kata itu menusuk terlalu dalam. Namun ia hanya tersenyum tipis, senyum yang menyedihkan. "Maaf Bu, saya pergi sekarang." Ia berjalan perlahan, namun sebelum ia benar-benar pergi, Bu Sulastri kembali bersuara. "Dan satu hal lagi," katanya lantang. Joko berhenti. "Apa yang terjadi kemarin bukan berarti kamu bisa berharap apa-apa dariku." Pekerja saling pandang. Ada yang menggeleng, ada yang menunduk kasihan pada Joko. Joko mengangguk pelan. "Saya tidak berharap apa-apa Bu," katanya lembut. "Saya cuma tidak ingin ibu malu karena saya." Dan kata-kata itu membuat Bu Sulastri membeku. Ia tidak menyangka Joko akan berkata seperti itu. Sesuatu yang menenangkan, tapi juga membuat hatinya berguncang. Ia merasa seperti sedang ditampar oleh kebaikan yang tidak layak ia terima. Untuk sesaat, Bu Sulastri kehilangan kata. Namun gengsi tetap lebih besar. "Pergi," katanya akhirnya. Joko pergi perlahan, meninggalkan lapangan. Tapi langkahnya membawa sesak tersendiri di dadanya. Sedangkan Bu Sulastri berdiri diam, memandangi punggung Joko yang semakin jauh. Ada sesuatu dalam sikap pemuda itu yang mulai mengusik hatinya. Sesuatu yang membuatnya bingung, dan sesuatu yang tidak ia sadari, perlahan menariknya semakin dekat pada kehidupan Joko. Dan hari itu adalah hari ketika tatapan hinaan berubah menjadi tatapan bingung yang akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Hari berganti hari, namun percikan kejadian itu tidak padam, justru membakar suasana lapangan kayu menjadi semakin tegang. Para pekerja masih membicarakannya diam-diam, setiap kali Bu Sulastri tidak ada di dekat mereka. Ada yang kagum pada Joko, ada yang geli mengingat ekspresi Bu Sulastri ketika mesin itu hidup, dan ada pula yang bertanya, tanya apa sebenarnya yang akan terjadi setelah janji besar itu keluar dari mulut seorang janda kaya. Namun yang paling tersiksa justru dua orang, Joko dan Bu Sulastri. Bagi Joko, setiap langkah menuju lapangan kayu terasa seperti sedang melangkah menuju tempat yang tidak menginginkan kehadirannya. Ia tetap datang karena butuh potongan kayu untuk dijual, tapi kini hatinya lebih berat dari karung goni yang ia bawa. Setiap tatapan pekerja membuatnya malu. Setiap lirikan Bu Sulastri membuatnya ingin menghilang. Bagi Bu Sulastri, rasa malu bercampur gengsi membuat dadanya tidak pernah benar-benar tenang. Ia tidak pernah berniat mengucap janji itu. Kata-kata itu keluar dari amarah yang memuncak, dari kelelahan batin yang ia pendam,
dan dari rasa tidak ingin terlihat lemah di depan para pekerjanya. Namun kini, kata-kata itu menjadi beban yang membelit pikirannya setiap detik. Dan pagi itu, sesuatu terjadi yang membuat semuanya semakin kacau. Joko datang lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin dan kabut tipis menyelimuti pinggir lapangan. Ia berharap bisa mengambil kayu bekas tanpa terlihat Bu Sulastri. Namun sayangnya, takdir tidak berpihak padanya hari itu. Bu Sulastri sudah berada di sana. Ia berdiri di dekat mobil bak kayu, memeriksa tumpukan gelondongan sambil berbicara dengan dua pekerja senior. Namun ketika matanya tanpa sengaja menangkap sosok Joko yang masuk dengan kepala tertunduk, suaranya langsung melambat dan napasnya seperti tertahan. Ia tidak siap melihat pemuda itu lagi. Tanpa ia sadari, dua pekerja di sampingnya ikut melirik ke arah Joko, lalu salah satunya berkata, pelan namun cukup terdengar, "Bu, itu pemuda yang kemarin hidupkan Sengso ya?" Bu Sulastri mengarahkan tatapan tajam. "Jangan mulai," katanya singkat. Namun kata-kata itu terlambat. Dunia kecil bernama lapangan kayu sudah menaruh perhatian pada Joko. Dan perhatian itu membuat Bu Sulastri terpojok antara gengsi dan rasa malu yang ia pendam sejak hari tantangan itu terjadi. Ia mengambil napas panjang, lalu berjalan cepat menghampiri Joko. Joko yang sedang memungut beberapa batang kayu kecil, langsung kaku ketika mendengar langkah sepatu boots mendekat. Ia mengangkat wajah perlahan, dan sebelum sempat berkata apa-apa, suara Bu Sulastri sudah membelah udara. "Kamu," serunya. Joko berdiri tegak tapi tetap menunduk. "Iya, Bu. Kemarin aku beri kamu tantangan karena darahku sedang naik." "Kamu jangan pikir itu hal besar," kata Bu Sulastri dengan suara lantang. Beberapa pekerja berhenti bekerja dan mulai memperhatikan lagi. Joko menggenggam karung goninya lebih erat. Kata-kata itu terasa menusuk telinganya. "Saya tidak menganggap besar, Bu," jawab Joko dengan lembut. "Saya cuma tidak ingin ibu malu." Justru kalimat sederhana itu membuat kemarahan Bu Sulastri meledak lagi. Baginya, pernyataan itu seperti mengingatkan bahwa dirinya pernah kalah gengsi di depan para pekerjanya. Rasa malu itu kembali muncul dan berubah menjadi kemarahan yang salah sasaran. "Berhenti bicara seolah kamu menolong aku," bentaknya. Joko tertegun. Ia tidak pernah berniat menyinggung hati siapapun, apalagi Bu Sulastri. "Saya tidak begitu, Bu. Saya cuma..." "Hentikan!" potong Bu Sulastri. Ia melangkah lebih dekat hingga wajahnya hanya beberapa jengkal dari Joko. "Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya pemulung. Orang yang tidak punya apa-apa." Tatapan pekerja menajam. Beberapa bahkan menggeleng pelan. Joko menunduk lebih dalam. "Dan tantangan kemarin," suara Bu Sulastri melembut sesaat, namun matanya tetap dingin. Tidak akan terjadi apa-apa setelah itu. Jadi jangan sok merasa sudah mengubah hidupku. Kata-kata itu menghunjam, bukan karena isinya, tapi karena cara penyampaiannya. Seolah segala usaha Joko kemarin tidak berarti apapun. Seolah dirinya tidak lebih dari debu di sepatu Bu Sulastri. Namun sebelum Joko sempat menjawab, Bu Sulastri kembali meneriakkan sesuatu yang membuat seluruh lapangan membeku. "Kalau kamu benar ingin buktikan diri," katanya sambil menunjuk Joko, "aku tantang kamu sekali lagi." Joko mengangkat wajah perlahan, bingung. "Apa yang ibu mau?" Bu Sulastri mengambil Sengso yang kemarin sempat hidup, meletakkannya dengan suara berat di depan Joko. 10 menit, serunya. "Kalau kamu bisa hidupkan Sengso ini sekali lagi hari ini, aku tidak akan tarik janjiku kemarin." Para pekerja langsung riuh. "Bu, apa tidak terlalu..." ucap salah satu pekerja. "Tutup mulut," bentak Bu Sulastri. Joko menatap Sengso itu. Tangannya gemetar. Bukan karena takut pada mesin, tapi karena luka di hatinya semakin dalam. Ia tidak tahu mengapa Bu Sulastri begitu ingin merendahkannya. Namun di balik tatapan tunduknya, ada secercah tekad yang tiba-tiba muncul.
"Baik, Bu," katanya dengan suara pelan namun mantap. "Kalau itu yang Ibu mau." Saya coba lagi. Dan sekali lagi, lapangan kayu menahan napas. Namun yang tidak disadari siapapun adalah satu hal kecil. Tantangan kedua ini bukan lagi tentang Sengso, tetapi tentang harga diri, luka batin, dan awal dari perubahan takdir yang lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Angin bertiup pelan, daun-daun jatuh dari pohon tinggi di belakang lapangan, dan waktu seperti berhenti berdetak ketika Joko berlutut di depan Sengso itu untuk kedua kalinya. Dan dari sinilah semuanya benar-benar berubah. Angin pagi berembus pelan melewati lapangan kayu, menyentuh wajah para pekerja yang kini berdiri dalam lingkaran diam. Tidak ada suara mesin, tidak ada teriakan, hanya desiran halus dari dedaunan kering yang bergesekan. Semua mata tertuju pada satu sosok. Joko yang kembali berlutut di depan Sengso yang kemarin ia hidupkan. Sementara itu, Bu Sulastri berdiri sedikit jauh, dengan kedua tangan terlipat di dada. Wajahnya tampak tegas, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tidak ia akui. Antara gengsi, malu, dan rasa penasaran yang ia pendam dalam diam. 10 menit, mulai sekarang, katanya dingin. Joko mengangguk kecil tanpa menatap siapapun. Ia mengusap tangan pada celana lusuhnya, mencoba menghilangkan dingin yang menempel, lalu menyentuh Sengso itu dengan hati-hati. Para pekerja menahan napas. Tidak ada yang berkata apa-apa. Bahkan suara burung pun seolah hilang. Joko menarik tali Sengso sekali. Tidak ada reaksi. Ia tidak kaget. Ia tahu mesin itu bukan sekadar rusak, tapi sengaja belum ia sentuh sejak kemarin. Dan bisa saja ada bagian lain yang kini bermasalah. Ia membongkar tutup mesin itu dengan gerakan pelan. Napasnya teratur, matanya fokus. Dalam setiap gerakannya ada ketenangan yang tidak dimiliki banyak orang. Ketenangan dari seseorang yang sudah terbiasa memperbaiki hal-hal sederhana demi bertahan hidup. Bu Sulastri memperhatikan setiap gerakannya. Ada sesuatu pada cara Joko bekerja yang membuat dadanya bergeser sedikit. Pemuda itu tidak tergesa-gesa, tidak panik, tidak mencari perhatian. Ia hanya fokus. Fokus dengan cara yang membuat Bu Sulastri merasa seolah selama ini ia salah menilai. Namun ia buru-buru menghapus perasaan itu dari pikirannya. Ia mengingatkan diri sendiri bahwa Joko hanya pemulung, hanya pemuda miskin, hanya orang yang seharusnya tidak memiliki tempat di hidupnya. Namun semakin ia memikirkan itu, semakin suara kecil dalam hatinya bertanya, kalau ia memang bukan siapa-siapa, mengapa ia bisa membuat lapangan kayu seramai ini menjadi setenang kuburan? Joko mengeluarkan busi kemarin yang ia pasang. Ia melihat kerak yang mulai muncul. Bukan businya yang rusak, tapi ternyata ruang bakarnya terlalu kotor. Ia mengangguk pelan, memahami sumber masalahnya. Ia mengeluarkan silet tua dari sakunya, membersihkan kerak dengan telaten. Gerakan itu kecil tapi penuh makna. Pekerja yang menyadari hal itu sampai menahan napas. 5 menit berlalu. Bu Sulastri mulai merasa tidak nyaman. "Waktumu hampir habis," serunya keras untuk menutupi gugupnya. Joko tidak menoleh. Suaranya pelan. "Iya Bu, sebentar lagi." Ia memasang kembali businya. Tangannya mulai gemetar sedikit. Bukan karena takut, tapi karena suhu pagi dan tekanan yang menghimpit dadanya. Bukan tekanan dari tantangan, tapi tekanan dari rasa sakit setiap kali ia melihat Bu Sulastri memandangnya seperti bukan manusia. Ia berdiri, memegang tali Sengso. 1 tarikan. Tidak hidup. Para pekerja mulai gelisah. 2 tarikan. Mesin bergetar, tapi mati lagi. Bu Sulastri menggertakkan gigi. Ada rasa lega kecil, tapi entah kenapa ia tidak suka perasaan itu. 3 tarikan. Senyap. Semua orang melihat Joko. Pemuda itu memejamkan mata sejenak. Lalu ia melakukan satu hal kecil yang tidak disangka siapapun. Ia menepuk bagian samping Sengso 2 kali
dengan sentuhan lembut seperti sedang membangunkan anak kecil yang tidur. Para pekerja saling pandang bingung. Joko menarik napas panjang. Lalu, ia menarik tali itu sekali lagi. Brak, brak, bruam. Sengso itu meraung keras, hidup seketika. Lapangan kayu meledak dalam satu teriakan kecil tertahan yang serempak keluar dari para pekerja. Sebagian terkejut, sebagian tersenyum, sebagian menunduk dan menutup mulut untuk menyembunyikan kekaguman. Joko mengangkat sengso itu sedikit, memastikan mesin benar-benar stabil, lalu mematikannya dengan lembut. Ia menunduk, bukan bangga, bukan menang, hanya lega karena ia bisa membuktikan dirinya. Sekali lagi, mata Bu Sulastri membesar. Ia mematung. Jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat dari biasanya. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia tidak punya kata-kata untuk menyembunyikan perasaannya. Ia tidak suka kalah. Tapi yang lebih menyakitkan adalah, kali ini ia kalah dari seseorang yang ia hina. Ia membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada yang keluar. Ucapannya seolah tertahan di tenggorokan. Ia hanya menatap Joko yang masih menunduk di depan sengso itu. Waktu seperti berhenti. Para pekerja menunggu reaksinya. Namun yang keluar dari mulutnya adalah suara yang bahkan ia sendiri tidak mengenalinya. Kamu, suaranya lirih, hampir bergetar. Bagaimana kamu bisa? Joko mengangkat wajah sedikit, cukup untuk melihat mata Bu Sulastri, namun tetap penuh hormat. Saya hanya coba yang saya bisa, Bu. Jawaban itu sederhana, tapi justru semakin menusuk hati Bu Sulastri. Di balik kesederhanaannya, ada kerendahan hati yang membuat gengsinya runtuh sedikit demi sedikit. Ia melangkah mundur 2 langkah. Berarti, gumamnya pelan. Para pekerja menahan napas. Ucapan berikutnya tidak hanya menentukan hari itu, tapi sisa hidup mereka berdua. Berarti, janji itu tidak bisa aku tarik kembali. Dan saat kalimat itu keluar, seluruh lapangan kayu terdiam dalam hening yang menegangkan. Joko memejamkan mata dalam. Bukan bahagia, bukan lega, hanya perasaan tidak percaya bahwa kata-kata itu benar-benar diucapkan oleh wanita yang selama ini merendahkannya. Dan tanpa mereka sadari, tantangan itu resmi mengubah takdir keduanya. Untuk selamanya, setelah kata-kata itu keluar dari mulut Bu Sulastri, lapangan kayu seakan membeku. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Para pekerja berdiri kaku, sebagian menatap Bu Sulastri, sebagian menatap Joko, dan sebagian lagi menatap tanah karena tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Janji itu, yang awalnya hanya terlontar karena amarah, kini berubah menjadi kalimat yang mengguncang seluruh tempat itu. Bu Sulastri sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Dadanya sesak, wajahnya panas, dan telapak tangannya berkeringat. Ia tidak pernah berencana mengucapkan kalimat itu lagi. Bahkan tadi pagi ia berniat melupakan semuanya, dan berpura-pura tidak pernah membuat janji itu. Tapi melihat Joko yang tenang, jujur, dan tidak menuntut apa-apa, membuat hatinya seperti ditarik ke tempat yang tidak pernah ia kunjungi sebelumnya. Tempat yang membuatnya takut. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia kehilangan kendali atas kata-katanya sendiri. Sementara itu, Joko berdiri dengan kepala tertunduk. Kata-kata Bu Sulastri masih menggema di kepalanya. Ia tidak tahu harus merasa apa. Bahagia? Tidak mungkin. Takut? Mungkin. Tapi di atas semua itu, yang ia rasakan adalah kebingungan yang merayap dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Ia sama sekali tidak mengharapkan janji itu ditepati. Jangankan menikahi seorang janda kaya, berdiri dekat Bu Sulastri saja membuatnya merasa tidak layak. Ia merasa seperti bayangan gelap yang tidak pantas berada di sisi cahaya terang. Namun kenyataan hari ini berkata lain. Ia telah menerima tantangan itu. Ia telah memenuhi syaratnya. Dan kini, wanita itu benar-benar mengakui janji yang telah ia ucapkan. Joko merasa napasnya pendek.
Bu, ucap Joko pelan. Namun Bu Sulastri buru-buru memotongnya. Cukup, katanya sambil mengangkat tangan. Suaranya tegas, namun getar halus di ujung kata membuat pekerja yang peka bisa merasakan bahwa wanita itu sedang menahan sesuatu. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.